Kalau kami sendiri melihat bahwa Indonesia sendiri itu kalau dari perspektif kami sebagai credit rating itu bank di Indonesia itu memiliki dua key rating strength. Jadi yang pertama itu adalah profitability-nya yang baik di atas dari bank-bank regional lainnya, dan yang kedua itu adalah kapitalisasinya yang memadai, sangat memadai, bahkan boleh dibilang kapitalisasi bank di Indonesia itu sangat tinggi dibandingkan dengan bank-bank lain. Nah, jadi kalau dari sisi sudut pandang investor sendiri, mungkin yang dilihat adalah walaupun banyak resources yang mesti disediakan untuk memenuhi kebutuhan kapitalisasi yang disyaratkan oleh regulator cukup tinggi itu, Bank Indonesia itu masih mampu mencatatkan profitabilitas yang baik, sehingga mereka berani menghargai bank di Indonesia dengan secara valuasi cukup premium dibandingkan bank-bank lain. Jadi mungkin kami melihat bahwa ke depan untuk 1-2 tahun ke depan mungkin situasi ini masih akan berlanjut, di mana profitabilitas kemungkinan masih akan improving untuk bank-bank di Indonesia, sehingga mungkin masih akan menjadi magnet lah bagi investor asing untuk berinvestasi di bank di Indonesia. Mungkin bagi investor asing yang melihat perbankan Indonesia, utamanya mungkin bank BUMN, big caps juga yang memiliki permodalan cukup kuat, terus aset juga cukup besar, ini ketika memang di situasi dan kondisi saat ini ya cukup sustain juga untuk mempertahankan juga pertumbuhan kinerja keuangan mereka. Tapi di satu sisi sebenarnya kalau kita lihat ada sejumlah perbankan mini juga yang rata-rata juga masih bergerak untuk bagaimana memenuhi kewajiban mereka untuk permodalan mereka yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan gitu. Kalau kita lihat juga bahwa dengan ketentuan modal yang nantinya juga akan naik begitu ya, Anda melihat seberapa kuat bank-bank mini ini akan tetap bertahan dan juga masih menarikkah untuk bagi para investor melihat begitu ketika memang terjadi aksi korporasi di perbankan yang dengan permodalan kecil-kecil ini? Mungkin akan ada lebih terbatas untuk pool of investors, potential investors yang akan datang ke Indonesia, di mana kemungkinan besar hanya grup-grup besar yang akan tertarik untuk mengakuisisi atau berinvestasi lebih di bank-bank di Indonesia karena kebutuhan permodalan yang memang tadi Pak Gibran sebutkan dinaikkan oleh regulator. Tetapi boleh dibilang bahwa walaupun pool of investorsnya sendiri lebih limited dibandingkan dulu, tetapi masih cukup banyak player di sini, di mana banyak perusahaan teknologi yang tertarik dengan potensi monetisasi dari consumer Indonesia yang cukup besar, dan mungkin ya Pak Gibran juga cukup paham bahwa banyak investor regional yang masuk mengakuisisi bank untuk kemudian dikonversi menjadi bank digital dan lain-lain, di mana ada semacam arbitrase di situ, di mana mereka bisa menginvestasikan jumlah yang lebih kecil dibandingkan mereka mendirikan bank baru, karena ada perbedaan dari syarat minimum permodalan untuk bank existing dan pendirian bank baru. Jadi memang mungkin masih cukup ada dinamika di sini, tetapi memang seperti tadi disebutkan, poolnya sendiri akan sedikit menyusut. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.